Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya John Embro. Di kesempatan ini saya akan berbagi cerita sedikit ya, karena memang pengalaman yang sudah saya lewati beberapa hari yang lalu itu tidak sempat saya videokan. Jadi ceritanya pada malam itu ya, sekitar kurang lebih 1 minggu, mesin yang 6 kepala itu dipakai untuk bekerja di malam hari, dan kondisi pada waktu itu hujan cukup deras ya gitu. Jadi nekat aja gitu, nekat ya, dipakai buat kerja, dan ternyata ada petir ya yang seketika juga menyambar mesin yang 6 kepala yang sedang dipakai kerja. Langsung ada sesuatu yang meledak ternyata kawan-kawan, dan sayangnya memang waktu itu karena panik ya, jadi tidak sempat saya videokan. Tapi bisa dibilang sebenarnya fatal ya, fatal. Yang pertama, nekat aja mesin itu dipakai buat kerja padahal tahu kondisi hujan ya, apalagi sudah banyak kilat ya. Biarpun mungkin jauh karena suaranya tidak terdengar, tapi banyak kilat, nekat aja dipakai buat kerja, dan hasilnya mesin tersambar petir. Lalu bagaimana kondisi mesin yang 6 kepala itu? Alhamdulillahnya kerusakannya tidak terlalu parah kawan-kawan. Jadi hanya ada beberapa part saja yang harus diganti, dan itu pun cukup mudah untuk mendapatkan spare partnya di toko-toko elektronik yang di dekat rumah saya. Apa saja itu? Jadi saya mengambil gambar dari Google ya, ini bukan alat saya, tapi kurang lebih sama lah ya. Jadi di mesin itu yang pertama, alat yang kesambar itu DU ya, seperti ini. DU MS21. Untungnya DU ini hanya putus sekring saja. Jadi ini saya bongkar, lalu saya cek, ternyata hanya di putus sekring. Berarti tadi yang suara meledak itu pasti bukan dari sini ya, karena kalau sekring putus ya tentunya ya paling suaranya hanya tidak meledak tentunya ya kawan-kawan, karena bentuknya juga hanya kecil, hanya 5 ampere yang pendek seperti itu, dan itu harganya cuma Rp1.000 ya di toko-toko elektronik. Untuk DU ini MS21 itu hanya sekring saja. Alhamdulillah ya kawan. Ini mungkin untuk Anda yang teknisi atau mungkin Anda yang sudah berpengalaman dengan mesin Godin, mungkin ini bukan masalah besar. Cuma bagi saya atau bagi kawan-kawan yang masih pemula, tentunya hal-hal seperti ini yang bikin kita gugup ya, kita panik, karena khawatir nanti elektroniknya jangan-jangan semuanya terkena. Itu akan menghabiskan biaya yang cukup mahal sampai puluhan juta untuk membeli spare part yang baru ataupun second ya kawan-kawan. Nah, ini yang pertama adalah DU nya yang kena ternyata, dan yang kedua itu adalah inverter ya. Ini saya dapat gambar di Google juga, FV01 ya, nggak pakai A kalau punya saya ya, yang model lama. Kalau yang saya dapat ini dari Google, ini ada A nya, ini yang terbaru. Saya ingin menunjukkan kalau ini alatnya seperti ini yang rusak ya. Inverter. Lalu di bagian mana? Setelah saya cek, ternyata yang pertama itu kerusakan ada di sekringnya. Sekringnya putus. Ini hanya sekring 5 ampere, harganya murah Rp1.000. Dan yang kedua yaitu ketiga buah elko ini pecah, meledak. Berarti yang suara yang saya dengar waktu itu adalah suara elko atau kapasitor meledak. Saya sudah khawatir MOSFET ini yang meledak ya kawan-kawan. Saya khawatirnya itu karena memang jujur untuk pengalaman saya di elektronik itu
Ya hanya basic saja, hanya basic, jadi tidak terlalu mendetil, apalagi kalau nanti sudah masuk ke ranah IC, apalagi yang komponen SMD, saya tentunya ya pusing juga gitu, harus tanya ke yang ahlinya gitu kawan-kawan. Cuma kalau untuk kerusakan elko itu bisa dilihat dengan kasat mata, Anda bisa googling atau bisa lihat di YouTube. Kerusakan elko itu bisa dilihat dengan mata, dengan kasat mata. Yang pertama biasanya meledak, ya pecah. Yang kedua biasanya ada cairan yang keluar ya dari bawah ataupun dari atas, dari celah-celah bungkusnya itu. Nah kalau yang kasus di mesin ini FV01 ini inverter, elko-nya meledak. Ini kalau tidak salah ini ukurannya 220 mikrofarad, lalu voltnya 450 volt. Saya cari di sekitar sini ya, di toko-toko elektronik sekitar sini. Saya dapatnya sedikit agak kecil dan mereknya ya sedikit abal-abal, cuma nggak apa-apa lah, itu tetap saya beli, yang penting mesin bisa jalan dulu, nanti sembari belikan elko yang bagus. Ya, waktu itu dapatnya 220 mikrofarad sama ya, cuma voltasenya sedikit, yaitu sedikit di bawahnya, yang tadinya 450 volt saya dapatnya elko dengan kapasitas 400 volt. Cuma ini menurut saya sih masih oke, karena kebutuhan dinamo mesin ya, mesin saya itu 380 volt, biarpun ada jaraknya sedikit sekali, tapi tak apalah saya pakai. Memang baiknya itu jauh ya, kalau batasnya itu 380 volt ya, inverter ya. Inverter kan untuk merubah arus listrik dari 220 volt menjadi 380 volt untuk menggerakkan dinamo mesin bordir yang bukan servo ya kawan-kawan, dinamo biasa, dinamo 3 fase ya. Jadi jaraknya 380, cuma saya berikan kapasitor dengan selisih yang sedikit di atasnya. Saya pikir masih aman, cuma lebih bagus lagi kalau 450 volt, jadi dia lebih aman lagi. Yang penting tidak di bawah kebutuhan, misalkan kebutuhannya itu 380 volt, kita kasih elko yang kapasitasnya hanya mungkin 300 volt ya. Itu bisa meledak kawan-kawan, jadi hati-hati. Oke, mungkin ya itu ya yang dapat saya bagi di pengalaman saya beberapa hari yang lalu, yang sempat bikin panik, pusing ya, jangan-jangan nanti wah ini inverternya udah mati ini. Itu lumayan ya, kalau beli full 1 PCB saja tanpa casing itu kurang lebih harganya 1,5 juta, dan DU itu ya lumayan ya. DU kalau kanan kiri atas bawah ya, itu berarti kurang lebih 3 jutaan tuh kalau second. Kalau baru ya 4 juta sekian lah, hampir 5 juta, dan itu lumayan. Dan alhamdulillahnya mainboard dan lain-lain ya yang ada di dalam mesin itu semuanya alhamdulillah aman. Mungkin ini juga terbantu karena mesin itu saya tanam ground ke dalam tanah sedalam kurang lebih 2 meter. Jadi ini juga perlu kawan-kawan perhatikan ya, kalau Anda punya mesin seperti ini, mesin seperti ini harus Anda tanam ground. Dengan mungkin baiknya dengan menggunakan kawat tembaga minimal ya 2 meter lah ya. Baiknya tembaga, atau enggak tembaga pun besi biasa, besi cor itu enggak masalah, yang penting ditanam di luar yang itu bisa terkena air hujan atau di tanah yang basah. Jadi nanti fungsi ground itu bisa bekerja dengan maksimal, menghantarkan arus itu langsung ke dalam tanah. Manfaat yang pertama yaitu mesin ini tidak akan nyetrum kalau kita pegang dengan tangan ya. Banyak nih kawan-kawan saya yang punya mesin seperti ini, kalau bekerja operatornya itu menggunakan sandal jepit. Saya tanya, kenapa kok pakai sandal jepit? Karena kalau nggak pakai sandal kesetrum. Nah berarti itu mesinnya enggak dipasang ground. Beda kalau dipasang ground, tentunya kalau kita pegang seperti ini tanpa menggunakan alas kaki pun
tidak akan membahayakan operator, tidak akan nyetrum ya, biarpun strumnya hanya strum kecil, cuma ya tentunya mengganggu ya kawan-kawan. Jadi kabelnya saya ini ground saya taruh jauh di luar dengan memasukkan besi cor sepanjang 2 meter ke dalam tanah, lalu ujungnya saya pasang kabel, lalu saya sambungkan ke bodi mesin bordir saya ini untuk menjaga dari strom dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti petir. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.